Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Billy Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan khusus ya membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan pelamar CPNS yang menyebabkan kalian itu TMS atau gugur pada tahapan pendaftaran CPNS atau CSN 2023. Jadi silakan kalian tonton video sampai selesai. Untuk TMS ini kebanyakan ini dari pelamar CPNS Kemenkumham. Oke, kita bahas alasan TMS. Yang pertama adalah surat keterangan domisili ini bukan dari asal kota mendaftar. Nah, ini banyak yang teman-teman gugur karena surat keterangan domisili ini. Jadi kalian harus perhatikan beberapa aturan dari surat keterangan domisili ini. Yang pertama, surat keterangan domisili ini digunakan untuk pelamar yang mendaftar di luar wilayah alamat KTP. Nah, jadi kalian yang mendaftar di luar wilayah alamat KTP atau di provinsi yang berbeda dengan alamat KTP, kalian wajib mencantumkan atau mengupload atau membuat surat keterangan domisili. Kemudian surat keterangan domisili ini juga kalian buatnya di wilayah tempat kalian mendaftar, jadi bukan di wilayah sesuai alamat KTP. Contohnya bagaimana? Kalian KTP Jawa Barat, kemudian kalian mendaftar di Kanwil Jakarta atau di Provinsi Jakarta ya. Kemudian kalian buat surat keterangan domisilinya di Jawa Barat, otomatis itu akan gugur. Jadi yang benar yang mana? Karena kalian mendaftar di Kanwil Jakarta, artinya kalian buat surat keterangan domisilinya itu di seputaran wilayah Provinsi Jakarta ya. Jadi bukan buat surat keterangan domisilinya di wilayah alamat KTP atau di provinsi sesuai dengan alamat KTP kalian. Kemudian juga surat keterangan domisili ini sesuai dengan arahan wajib dibuat setingkat lurah atau yang menandatangani itu lurah atau kades. Jadi tidak bisa kalian buat surat keterangan domisili itu setingkat RT atau RW atau juga dari kecamatan atau juga dari Dukcapil. Jadi sesuai arahan. Kalau yang diminta dari kades atau lurah ya wajib kalian buatnya dari kantor kades atau kantor lurah. Kalau satu tempat nggak bisa ya kalian cari tempat lain ya. Jadi sesuai dengan aturan untuk terkait surat keterangan domisili ini. Sebenarnya untuk panduan surat keterangan domisili ini sudah pernah saya buat ya. Jadi mungkin kalian kelupaan nonton atau mungkin kalian memang tidak tahu. Jadi sebenarnya sudah saya buatkan. Kalau misalnya masih salah kalian sudah nonton ya berarti kalian tidak menyimak sampai selesai. Kemudian untuk TMS atau alasan TMS yang kedua adalah akte lahir, dokumen tidak dikeluarkan oleh Dukcapil. Nah, teman-teman perlu ketahui, untuk yang mendaftar promosi CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham, wajib kalian mengunggah akte lahir ini. Akte lahir ini kalian unggah, itu yang dikeluarkan dari kantor Dukcapil ya. Jadi bukan yang dikeluarkan atau yang kalian dapatkan dari puskesmas, atau bidan, atau rumah sakit. Itu tidak berlaku dan pasti akan gugur. Jadi kalian unggah aktenya itu dari kantor Dukcapil atau dari Capil. Untuk akte lahir ini juga akte yang lama juga boleh ya. Jadi tidak harus ya akte baru. Akte baru juga bisa atau versi terbaru juga bisa. Yang versi lama juga masih bisa. Dan tentu di scan formatnya PDF bukan formatnya JPG. Ini ya untuk akte kelahiran. Kesalahan TMS yang ketiga adalah pernyataan dokumen tidak terlampir dan terunggah atau terupload. Nah, ini teman-teman juga banyak ya yang mungkin kelupaan atau terjadi gangguan ya di webnya. Jadi kalian yang salah upload atau tidak mengupload surat sama sekali atau juga kalian itu posisi letak uploadnya itu tidak benar, ini jadi alasan untuk teman-teman dinyatakan TMS. Jadi saat mengupload kemarin, pastikan surat lamaran atau surat pernyataan itu wajib diupload sesuai pada tempatnya dan jangan sampai posisinya ini salah. Jadi kalau seperti ini TMS-nya artinya suratnya tidak diupload ya atau tidak diunggah. Alasan TMS berikutnya adalah daftar nilai, dokumen tidak scan berwarna. Nah, ini gagalnya karena daftar nilainya ini mereka scan atau pelamar tersebut scan, kemudian berbentuk hitam putih. Nah, itu terbacanya sebagai dokumen hasil fotokopi. Jadi itulah kenapa dibilang scan berwarna. Scan berwarna itu maksudnya gimana? Kalau misalnya ada stempelnya berwarna, itu stempelnya harus warna kalian scan. Jadi nggak usah dikasih efek atau gimana.
Kecuali kalau akte lahir ya, akte lahir kan pakai barcode warnanya putih. Kalau di scan seperti fotokopi hasilnya itu nggak apa-apa, pasti panitia juga tahu. Tapi kalau misalnya daftar nilai atau ijazah itu kan di samping-sampingnya ada warnanya. Jadi kalau kalian scan-nya bentuk hitam putih ya, nah ini pasti akan gugur karena dibaca panitia itu adalah hasil dari fotokopi. Walaupun kalian memang awalnya scan berwarna ya, atau file asli atau dokumen aslinya itu ada warnanya. Kemudian tidak bisa juga untuk file dokumen ini berbentuk fotokopi ya, atau hasil fotokopi kemudian kalian scan, ini pasti gugur. Atau hasil legalisir ini juga akan gugur. Jadi wajib ini dokumennya dokumen asli itu ya. Jadi untuk alasan TMS dari tim verifikator ini terkait dengan dokumen tidak di scan berwarna. Alasan TMS berikutnya adalah dokumen tidak dikeluarkan oleh RS pemerintah atau RS TNI atau Polri. Nah ini berhubungan dengan surat kesehatan untuk formasi penjaga tahanan ya, instansinya Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Terkait dengan surat berbadan sehat atau surat kesehatan formasi penjaga tahanan instansi Kemenkumham ini akhir-akhir ini menjadi pro dan kontra ya bagi pelamar CPNS khususnya untuk mengambil formasi Polsuspas. Ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus ketahui terkait dengan surat keterangan berbadan sehat ini. Sesuai dengan arahan ya di file PDF-nya, surat keterangan sehat ini wajib dari rumah sakit pemerintah. Jadi dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah seperti rumah sakit umum daerah. Kemudian dikeluarkan juga dari rumah sakit TNI, rumah sakit Polri ya, atau rumah sakit Bayangkara. Nah, bukan surat keterangan sehat yang dikeluarkan dari rumah sakit swasta, walaupun rumah sakit itu besar, tapi kalau swasta ini juga akan gugur. Atau dari puskesmas. Nah, ini menjadi pro dan kontra karena kemarin di awal-awal pembukaan itu ada salah satu postingan ya, ataupun salah satu di akun portalnya CSN Kemenkumham itu memposting terkait dengan boleh surat keterangan dari puskesmas atau surat sehat ini dari puskesmas. Kemudian beberapa hari berikutnya itu tidak dibolehkan. Nah ini banyak teman-teman yang bertanya juga dan melihat video YouTube saya bahwa oh kemarin boleh itu dari surat dari puskesmas, kenapa saya gugur? Nah itulah kenapa teman-teman harus jeli, dalam artian kalian ingin ikut atau mendaftar formasi penjaga tahanan, mendaftar CPNS, kalian harus update ya. Jadi saya walaupun ada informasi terbaru dari Ponselnas pasti akan saya infokan ya. Tidak mungkin akan saya biarkan teman-teman semuanya itu yang mengalami kesalahan. Jadi kalau mungkin dalam proses ada perubahan seperti jadwal kemarin pasti akan saya infokan. Jadi itulah kalian rajin-rajin untuk selalu update informasi ya, jangan sampai kalian ketinggalan. Kemudian rumah sakit juga atau surat kesehatan ini juga tidak bisa dari klinik ya. Walaupun itu dari klinik Polri ataupun klinik TNI ini tetap akan gugur. Jadi ada beberapa teman-teman itu surat keterangan kesehatannya itu dari klinik Polri atau klinik TNI ya. Jadi bukan dari rumah sakitnya, itu gugur juga. Ini ya untuk surat kesehatan. Kemudian surat keterangan kesehatan ini wajib scan-nya berwarna ya. Jadi bukan surat hasil fotokopian atau kalian scan punya teman, ini pasti akan gugur. Dan juga kalau capnya ini berwarna, kalian scan-nya tetap warna. Jadi jangan scan-nya hitam putih, itu akan terbaca seperti surat fotokopian hasilnya. Untuk itu juga terkait dengan surat sehat ini, untuk tanda tangannya ini tidak ada aturan ya, dalam artian boleh tanda tangan dokternya yang sudah PNS ataupun dokter yang belum PNS ya, atau ada SIP ya, itu boleh. Tapi sekali lagi untuk surat ini wajib dibuat di rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit Polri atau TNI. Nah kalau terkait dengan surat kesehatan ini ada tipe nama ya, namanya kurang huruf 1 atau misalnya alamatnya tidak cantum RT RW, ini aman. Sama halnya dengan surat kesehatan ini kalian bisa buatnya di mana saja, tidak harus sesuai dengan alamat KTP atau domisili kalian. Jadi kalau yang masalah ini tidak akan menggugurkan. Alasan TMS berikutnya adalah dokumen tidak mencantumkan tanggal dengan lengkap. Nah ini berhubungan dengan surat lamaran dan pernyataan, khususnya formasi penjaga tahanan instansinya Kemenkumham. Untuk surat lamaran dan pernyataan ini sebenarnya sudah saya buatkan video-video panduannya ya sebelum video ini. Kemudian untuk surat lamaran dan pernyataan ini, surat lamarannya atau pernyataan harus mencantumkan tanggal pembuatan suratnya itu kapan.
Nah, untuk tanggalnya ini nggak masalah ya, kalian berbeda dengan jadwal unggahnya. Yang pasti tanggal pendaftaran ini masih dalam masa pendaftaran. Misalnya tanggal buat suratnya 1 Oktober, kalian uploadnya 10 Oktober, nggak jadi masalah itu, karena masih dalam masa pendaftaran. Selanjutnya juga untuk tempat pembuatan surat ini, kalian buatnya setingkat kota atau kabupaten, bebas ya, mau di kabupaten atau kota mana kalian buatnya, atau saat kalian sedang membuat itu posisinya di mana, itu nggak jadi masalah. Untuk tujuan surat lamaran ini, wajib ya tetap tujuannya di Jakarta. Ya, jadi bukan tujuannya sesuai dengan kanwil yang kalian ambil. Nah, itu pasti akan gugur. Kemudian surat ini juga kalian itu diisi ya. Suratnya itu diisi. Titiknya itu diisi. Kemudian harus pakai tanda tangan tinta basah, dan kalian kasih e-materai. Kalau nggak kasih e-materai atau tidak tanda tangan, ini otomatis pasti gugur. Nah, untuk surat poin-poin ataupun masalah poin-poinnya yang kemarin surat lamaran instansi Kemenkumham ini 8, 9, 10 itu ada yang dihapus, ada yang enggak. Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu tidak menggugurkan dan memang sudah terbukti ya, ada teman-teman yang mengunggah atau menulis poin-poinnya, ada yang dihapus juga. Itu tidak gugur juga. Jadi itu untuk surat ya, surat keterangan atau surat lamaran dan surat pernyataan, khususnya formasi penjaga tahanan. Selanjutnya adalah syarat tinggi badan yang tidak memenuhi atau tinggi badan kurang ya dari 165 cm pria dan 160 cm wanita. Ini juga untuk syarat tinggi badan formasi CPNS penjaga tahanan instansi Kemenkumham. Jadi Kemenkumham atau penjaga tahanan ini ada syarat tinggi badannya. Untuk pria 165 cm, untuk wanita 160 cm. Syarat tinggi badan ini harus kalian cantumkan juga pada surat kesehatan yang kalian buat. Jadi harus sesuai. Nah, yang dicek panitia itu adalah surat kesehatan kalian. Jadi bukan yang kalian isi ya. Jadi surat kesehatan kalian itu tinggi badannya sesuai atau tidak dengan persyaratan. Kalau nggak sesuai atau di bawah 165 misalnya pria, itu pasti akan gugur. Kemudian kalau misalnya ada yang lolos ya, karena ada beberapa teman-teman yang lolos karena tinggi badannya itu di suratnya kurang tetapi diloloskan. Mungkin nggak tahu lah ya, itu human error dari panitianya, mungkin kelelahan. Tetapi kalian nanti tetap akan ikut ya, walaupun surat sehatnya itu mencantumkan tinggi badan, tapi tetap akan ikut untuk diukur kembali tinggi badannya pada saat tes kesemaptaan nanti. Jadi setelah tes SKDCAT, di tes kesemaptaan kalau lolos, kalian ukur kembali tinggi badannya. Jadi kalau kalian di bawah 165 untuk pria, itu saat ukur tinggi badan nanti secara langsung akan gugur kalau di bawah itu. Jadi tidak ada toleransi. Alasan TMS berikutnya adalah pakaian yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Nah, ini berhubungan dengan pas foto. Jadi untuk pas foto ini adalah foto pakaian formal. Baju kemeja lengan panjang warna putih tanpa corak, tanpa motif ya, selayaknya kalian ingin melamar pekerjaan. Kemudian latar belakang pas fotonya merah, dan untuk ukuran pas fotonya ini setengah badan. Jadi kalian sampai dengan dada atau di bagian pertengahan antara perut ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pas foto setengah badan. Kemudian untuk pakaiannya ini kalian mau pakai jas boleh, yang tidak juga boleh. Kemudian pakai dasi atau yang wanita pakai hijab warna hitam itu boleh, jadi nggak jadi masalah. Dan pastinya itu tidak disarankan menggunakan baju kaos atau baju batik atau seragam-seragam lainnya, karena terkadang ada beberapa instansi tidak membolehkan. Tapi kalau memang kalian sudah ada yang lulus ya pakai batik pas fotonya lulus, ya mungkin itu dari instansinya atau panitianya itu mentolerir terkait dengan hal tersebut. Jadi ada yang gugur ya terkait dengan pas foto ini. Alasan berikutnya adalah dokumen surat kesehatan tidak terbaca sistem. Nah, mungkin saat kalian mengupload itu sedang gangguan webnya. Jadi kalian itu tidak terunggah secara sempurna. Atau mungkin kalian memang tidak mengupload sama sekali. Tapi kalian rasa sudah mengupload surat kesehatannya atau surat-surat atau dokumen yang lain, kemudian alasan TMS-nya itu tidak terbaca, silakan kalian ajukan sanggah. Ya, siapa tahu dari hasil sanggah itu bisa dicek kembali data kalian dan bisa menjadi lolos nantinya. Alasan TMS berikutnya adalah daftar nilai dokumen yang diunggah bukan daftar nilai dari ijazah atau SKHUN. Nah, ini kalian saat mengunggah transkrip nilai itu,
Yang diminta biasanya yang berada di belakang ijazah atau SKUN. Tapi yang paling aman itu kalian ambil belakang ijazah. Tetapi kalau kalian di luar dari ataupun selain dari belakang ijazah atau SKUN, kalian upload sebagai daftar nilainya atau tersirat nilainya. Nah, ini mungkin panitianya ya, apa yang memang tidak tahu ya, atau dalam artian tersirat nilai kalian itu terbaru. Nah, itu kalau kalian anggap hal itu memang transkrip nilai, nah silakan kalian ajukan sanggah ya. Jadi kalau yang paling aman itu sebenarnya transkrip nilai yang ada di belakang ijazah. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dinyatakan lolos ya. Jadi kalau kalian lolos itu kalian tinggal menunggu saja terkait dengan pencetakan kartu ujian atau kartu peserta ujian TSKD-CAT. Tombol cetak kartunya itu tetap akan ada di akun CSN kalian, tetapi nanti akan muncul ya setelah masa sanggah berakhir. Jadi untuk video cetak kartu, kemudian SKD-CAT dan lainnya ini sudah aku buatkan video khusus. Jadi silakan teman-teman tonton videonya. Nah, untuk teman-teman yang TMS atau gugur tahapan seleksi administrasi ini, kalian bisa mengajukan sanggah ya. Nah, sanggah ini atau tombol sanggah ini nanti akan muncul pada tanggal 19 nanti sampai dengan tanggal 21 Oktober itu masa sanggahnya. Jadi kalian bisa menyanggah terkait dengan hasil TMS kalian. Tombol sanggahnya akan muncul di bawah menu ataupun di bawah menu TMS itu ya. Jadi tetap di akun CSN kalian masing-masing. Nah, untuk melakukan sanggahan ini ada rules atau aturan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, masa sanggah ini hanya untuk mereka yang TMS atau tidak memenuhi syarat, bukan yang sudah dinyatakan lolos. Jadi kalau sudah dinyatakan lolos, tidak perlu lagi kalian untuk menyanggah dan juga tidak akan muncul untuk POM sanggahnya. Untuk POM sanggah ini baru akan muncul ya di akun CSN kalian mulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023. Untuk tujuan sanggah ini bukan merubah data yang salah, karena di sana tidak ada menu untuk mengupload ulang dokumen atau berkas yang salah. Nah, jadi sistem sanggah ini tujuannya adalah untuk memprotes hasil dari apa yang menjadi TMS teman-teman semuanya. Jadi bukan untuk memperbaiki dokumen yang salah, karena di menu sanggah ini kalian hanya diminta ya untuk menjelaskan terkait dengan alasan yang dikeluarkan panitia untuk kalian TMS-nya apa. Jadi hanya kalian mengisi jawabannya saja ya. Ini untuk TMS atau untuk menu sanggah ini. Nah, ini bentuk POM sanggahnya ya. Di sini tertulis persyaratan yang tidak terpenuhi atau TMS-nya gara-gara apa kalian. Kemudian dokumennya itu apa ya. Di sini kalian cukup bisa melihat dokumen yang salah. Jadi bukan dokumen yang kalian upload kembali atau tempat mengupload dokumen ulang, itu tidak ada tombolnya di sini. Dan juga kalian tinggal masukkan alasan sanggah. Nah, untuk alasan sanggah ini kalian sesuaikan dengan apa yang menjadi TMS kalian. Misalnya di sini kartu tanda penduduk tidak sesuai dengan persyaratan. Kalian buat saja untuk alasan sanggahnya. KTP kalian sudah asli, mohon dicek kembali. Ini apabila ya ijazah ataupun dokumen yang kalian keluarkan itu memang sudah benar kalian upload, atau yang alasan TMS-nya memang sudah benar, bukan kesalahan dari kalian. Jadi kalau alasannya itu adalah kesalahan dari atau dari peserta, itu kalian menyanggah tetap akan gugur karena kesalahan dari kalian. Tapi kalau kesalahan dari panitia, misalnya panitia salah melihat atau panitia tidak kelewatan ya mengecek ya. Nah, ini kalian bisa sanggah dan kemungkinan besar pasti akan berhasil sanggahnya. Tapi kalau misalnya tinggi badan tidak sesuai, kalian tidak upload, atau kalian salah upload dokumen, kemudian kalian ingin sanggah, nah itu tidak akan berhasil, tetap akan gugur nantinya. Ya, itu ya untuk panduan dari masa sanggah ini. Nah, mungkin itu beberapa informasi terkait dengan TMS atau tidak penuhi syarat dari pelamar CPNS tahun 2023 ini. Jika masih ada kalian gara-gara yang lainnya ya TMS, silakan kalian komen di kolom komentar ya. Kemudian jika teman-teman masih berminat ya mengikuti bimbel SKD-CAT yang lolos, silakan persiapan SKD-CAT ini kurang lebih ada sekitar 20 hari lagi ya, atau 2 minggu lagi kurang lebih kalian persiapan tes SKD-CAT. Bisa kalian ikuti bimbel yang masih dibuka. Jadi silakan kalian ingin daftar, DM ke Instagram saya Mili Umri. Pastinya ditunggu, dan terima kasih yang sudah menonton. Bantu like, support
dan juga subscribe-nya. Kemudian jika video ini dirasa bermanfaat, silakan kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Terima kasih dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.